mempersilakan kepada Pastor Alex Markus untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang Kau beri, kesempatan yang Kau anugerahkan sehingga pagi hari ini kami ada di tempat ini untuk boleh bersama-sama bersekutu dengan pribadi-Mu melalui firman-Mu, dan kami berdoa supaya biarlah Engkau menyatakan kebenaran-Mu sehingga kami semua boleh dimerdekakan, dan kami percaya bahwa ketika pada saat Engkau memerdekakan setiap kami, ada sebuah hidup yang akan menghasilkan buah, supaya dari buah itulah kami boleh melayani, menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang yang ada di sekeliling kami. Secara daging kami lemah, kami terbatas, kami tidak mampu, tapi kami bersyukur Engkau ada di dalam kami, dan hari ini kami hidup oleh iman percaya kepada Engkau yang telah menyerahkan hidup-Mu bagi kami dan mati bagi kami, karena Kau mengasihi kami. Terima kasih, biar Kau memberkati sebentar lewat pemberitaan firman Tuhan, memberikan hikmat dan wahyu, supaya setiap kami dapat mengerti, dan kami boleh menangkap sesuatu dari Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi LKM. Lemes kayaknya ya. Sekali lagi LKM. Itu coba yang cowok, saya mau dengar suaranya yang ganteng-ganteng tadi mana. LKM. Yang cewek LKM. Yang di tengah-tengah nggak ada. Tuhan menciptakan kita sempurna jadi seorang laki-laki dan wanita. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Perkenalkan, sudah kenal? Sudah. Oh, terima kasih. Kalau sudah kenal, kita pulang. Ya. Ya, saya Pastor Alex Markus. Saya menggembalakan di sebuah gereja di Pangkal Pinang, ya, BHM, namanya Bethlehem Hope Ministry. Ada beberapa anak-anak saya juga yang melayani, bertumbuh bersama di tempat di mana saya melayani. Atau mungkin ada yang pernah beribadah bersama di tempat saya, yang pernah datang ke BHM. Boleh lambaikan tangannya, saya mau lihat nanti di surga biar kita ketemu. Iya, puji Tuhan ya. Saya datang dengan anak saya, Levia, seperti dia ya. Yang masih kelas 3 SMP. Ya. Tidak perlu panjang lebar, tapi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hari Minggu yang lalu saya minta maaf karena saya tidak bisa mengisi kelas apa dia? KFC. KSI ya, karena ada sedikit miskomunikasi ya. Jadi pada waktu ketika saya sadar dan tahu kalau ternyata itu hari Minggu, karena waktu ketika diberitahu sama Kristina ya waktu itu ya. Siapa orangnya? Kris Dayana. Oh, namanya pun di kontak saya salah, saya ketik. Yang mana orangnya? Lagi magang. Oh, lagi magang, pantesan jauh rupanya. Ya, jadi ada sedikit miss sehingga kemudian saya tidak bisa melayani, saya minta maaf. Tapi hari ini saya bersyukur Tuhan beri kesempatan untuk bisa melayani adik-adik semua. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan kiranya boleh menjadi sebuah berkat buat kita semua. Tema yang diberikan oleh teman-teman ya, itu adalah dipanggil untuk melayani. Sebuah tema yang saya rasa mungkin sangat baik untuk kita bisa pahami. Tapi sebelum saya akan sampai di poin itu, saya ingin memperkenalkan satu kebenaran kepada saudara, adik-adik, teman-teman semua, bahwa pelayanan itu bukan berbicara tentang kita. Ada begitu banyak orang tanpa menyadari bahwa mereka berpikir mereka melayani, tetapi sesungguhnya mereka hanya mencoba menyenangkan diri mereka sendiri melalui sebuah alat yang bernama pelayanan.
Karena kalau saya melihat dan saya membaca di dalam Alkitab, saya mendapati bahwa terutama di dalam pelayanan seorang yang paling sangat terkenal di dalam perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus, dia mencatat bahwa di dalam begitu banyak hal yang dia kerjakan, dia menaruh satu kesimpulan bahwa di dalam apa yang dia kerjakan itu terdapat yang namanya penderitaan. Sehingga hari ini ada begitu banyak orang kehilangan esensi akan sebuah pelayanan karena mereka berpikir bahwa melayani itu adalah merupakan sesuatu yang menyenangkan. Saya sangat percaya, saya sebagai pelayan Tuhan, melayani Tuhan dari tahun 2001 ya, 2005 saya mulai pulang ke Bangka. Setelah kemudian saya dapat panggilan Tuhan untuk kembali ke pulau ini ya. Saya lahir tumbuh besar di Pulau Bangka. Saya kemudian melanjutkan sekolah di Jakarta, lalu kemudian mulai bekerja. Tahun 2005 Tuhan memanggil saya untuk kembali pulang untuk kemudian menyerahkan hidup melayani Tuhan. Tahun 2007 saya meninggalkan semua dan kemudian menyerahkan hidup sepenuh waktu melayani Tuhan ya, sampai hari ini ya. Saya mendapati bahwa ada begitu banyak yang mungkin ya harus kita sadari bahwa tidak selalu kemudian pelayanan itu mudah. Tetapi sekalipun tidak selalu pelayanan itu mudah, kita semua tetap dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan bagi Dia. Tadi kita membaca ayat renungan ya, Matius pasal yang ke-25 ayat 14. Di situ kita mendapatkan ada 3 kelompok orang. Yang pertama diberi berapa? 5 talenta. Yang kedua diberi berapa? 2 talenta. Yang ketiga diberi berapa? 1. Yang masuk kemudian kerajaan sorga diberikan upah itu kelompok yang mana? 5 dan yang 1 masuk nggak? Tidak. Apa penyebabnya? Siapa tahu? Saya kasih hadiah. Minta sama Pak Ketua nanti. Apa yang membuat yang 5 dan yang 2 masuk, yang 1 tidak? Menimbun talentanya. Di mana dimenimbunnya? Di tanah. Di mana tanahnya? Ada yang lebih spesifik bisa menjawab? Tahu apa perbedaannya? Yang 5 dan 2 itu produktif. Mereka mengerjakan talentanya. Tetapi yang 1 dicatat oleh Alkitab sebagai hamba yang malas dan apa? Jahat. Kita sering kali berpikir mungkin begini, kalau ada kata jahat, kita selalu mengidentifikasikannya dengan orang-orang tertentu akibat perbuatan tertentu. Kalau secara hukum kan begitu ya. Disebut jahat karena dia melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum. Maka dia disebut sebagai orang yang jahat. Tapi ternyata Alkitab memberikan sebuah standar bagi kita. Orang yang hidupnya tidak produktif. Di saat ketika Tuhan sudah mempercayakan begitu banyak hal di dalam kehidupan kita, dan kita tidak mengelolanya dengan baik, tidak mengelolanya dengan setia. Lihat, kata setia itu menunjukkan bahwa ada satu proses. Ya, setia itu tidak dapat dinilai dalam 1 hari. Atau bahkan setia itu tidak bisa dinilai dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Kesetiaan itu merupakan sebuah proses panjang dari sebuah perjalanan yang dimana di dalamnya harus disertai dengan yang namanya komitmen. Sehingga pada saat ketika orang yang disebut diberikan 5 talenta dan 2 talenta, hamba yang diberikan 5 dan 2, dikatakan kemudian mereka mengerjakan talenta mereka. Dengar, di dalam proses mereka mengerjakan talenta tersebut ada yang namanya tantangan. Itu sebabnya dikatakan, hai hambaku yang setia. Artinya waktu membuat yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta itu tetap mengerjakan apa yang dipercayakan oleh tuannya.
Yang satu dikatakan pertama malas. Malas itu kata apa? Kata sifat. Ya. Jadi yang satu talenta itu punya sifat namanya pemalas. Saya berdoa di antara kita tidak ada yang pemalas. Amin. Coba lihat kanan kirinya, lihat kanan kirinya. Saya lihat di sini ada roh kehakiman nggak kira-kira? Ya, ya jadi ya malas dan jahat. Ya, kenapa? Yang diberikan satu talenta dikatakan malas dan jahat karena mereka tidak produktif. Kasih tahu kanan kirinya, kita harus hidup produktif. Amin. Dan hidup kita harus produktif bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi kita harus hidup produktif. Yang pertama, tentu bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi masyarakat di sekeliling kita. Nanti ketika suatu hari adik-adik kemudian lulus kuliah, ditempatkan ya di dalam kehidupan bermasyarakat, di tempat bekerja dan sebagainya, kita harus produktif. Supaya apa? Supaya lewat itu kita disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Amin. Ya. Nah, karena itulah kita tidak punya pilihan lain. Untuk kita dapat menjadi seorang yang produktif, maka kita mesti mengelola apapun yang hari ini dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur perumpamaan tentang talenta itu memberikan kepada kita sebuah kebenaran. Ada satu kebenaran yang sangat penting yang harus kita temukan di dalamnya. Apa itu? Ternyata di antara setiap orang, Tuhan itu paling minimal memberikan satu talenta. Jadi kalau ada orang yang berkata, disuruh apapun tidak bisa, disuruh apapun tidak bisa, yang model begitu lebih baik suruh dia maju, cari pendeta, doakan supaya cepat-cepat pulang ke surga. Kasihan hidupnya. Ya. Kenapa? Karena setiap kita paling minimal, kita memang tidak harus menjadi seperti orang lain. Ya, makanya saya ketika menggembalakan, saya tidak pernah mau menjadi seperti siapapun. Ketika ada gereja yang mungkin lebih hebat, puji Tuhan, dan saya tidak pernah kemudian mau menjadi seperti gereja itu. Ketika ada gereja ramai-ramai buat ini, saya tidak pernah mau ikut-ikutan. Karena saya percaya bahwa setiap kita itu di hadapan Tuhan itu unik dan spesifik. Kita diciptakan berbeda. Kita diciptakan, saudaraku, diberikan kemampuan yang juga berbeda. Sehingga tidak perlu iri dengan orang lain. Ya, salah satu yang kemudian harus dimiliki sebagai seorang pelayan Tuhan adalah mentalitas bahwa kita tidak boleh cemburu melihat pelayanan orang lain. Ya, sekalipun hari ini mungkin kita berkata begini, saya kok sepertinya tidak seperti yang lain. Kita kadang-kadang tidak sadar suka membanding-bandingkan diri kita, betul? Ya, yang membuat salah satu kenapa kita bisa kehilangan yang namanya kepercayaan diri itu seringkali karena disebabkan kita mencoba memposisikan diri kita seperti orang lain. Padahal Tuhan sendiri waktu ketika Dia menciptakan kita, Dia tidak pernah menciptakan kita sama dengan orang lain. Dia menciptakan kita sangat spesial sebagai yang satu-satunya yang pernah ada di atas muka bumi ini. Tapi sayangnya kita yang berusaha mencoba untuk menjadi seperti orang lain. Dan itu yang saya temukan yang membuat begitu banyak orang kemudian tidak memiliki kepercayaan diri. Kalau orang tidak punya kepercayaan diri, biasanya dia akan punya masalah dengan yang namanya keyakinan. Ya, kalau kita tidak punya keyakinan, maka kita akan pasti punya masalah dengan yang namanya iman. Dan kalau iman kita bermasalah, maka segala sesuatu pasti jadi masalah. Itu sebabnya kita harus mampu menyadarkan diri kita masing-masing. Jangan memperhatikan yang lahiriah. Ya. Jangan memperhatikan yang lahiriah. Secara lahiriah, saudaraku,
Saya percaya semua kita tentu masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan itu tidak pernah bisa menjadi sebuah batasan untuk kemudian Tuhan bisa pakai kita. Selama saudara dapat melihat siapa engkau di dalam Tuhan. Secara lahirnya ada begitu banyak orang. Paulus itu saudara, Paulus, ya. Saudara kenal Paulus? Ada yang namanya Paulus di tempat ini? Ada ya? Tidak ada? Ya, ada, puji Tuhan, berarti saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saudara, Rasul Paulus itu mengakui bahwa dia punya kekurangan. Betul, siapa tahu? Siapa pernah baca ayatnya? Di mana ayatnya? Coba buka. Siapa yang pertama kali ketemu masuk surga lebih dulu? Ternyata belum pernah, belum pada mau mati ya. Semua masih mau hidup. Siapa yang masih mau hidup? Kalau begitu, Paulus berkata, kalau aku masih diberikan kesempatan hidup, berarti aku harus hidup untuk apa? Untuk Kristus. Aku harus bekerja untuk Kristus. Nah, sekarang baca coba ayatnya tadi. Udah deh yang duluan yang baca masuk surga paling terakhir. Siapa baca? Susi baca, Sus. Udah ketemu belum? Kalau belum ketemu coba lihat di depan ada enggak? Hah? Ya udah, kita hari ini kerjanya di ayat aja. 2 Korintus pasal 12 ayat 39. Jauh amat. Tadi di mana katanya? Kisah para Rasul. Itu mesti beli tiket terbang ke Korintus dulu baru ketemu. Ya. Coba 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Atau kita baca dari ayat yang ke-8 deh, ya, yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru. Tentang apa? 3 kali Paulus berseru tentang kelemahannya. Dia punya sebuah masalah yang tadinya dia berpikir itu adalah merupakan pekerjaan iblis. Banyak teolog menyimpulkan ada 2 kesimpulan penting yang kemudian sebetulnya tidak pernah merujuk kepada sebuah kesepakatan mana yang benar. Dan sampai hari ini pun tidak ada yang tahu apa sebetulnya yang dimaksud dengan kelemahan oleh Paulus. Kalau kita memang kepingin tahu betul, nanti waktu kita ketemu dia di surga kita tanya dia apa maksudnya. Tapi dua kelompok teolog ini mengatakan yang pertama, Paulus itu punya penyakit, namanya penyakit rabun. Ya, maka di dalam kitab Galatia dia pernah menulis begini, tidakkah kau melihat tulisanku yang besar-besar? Jadi waktu dia tulis ya surat-surat kepada jemaat-jemaat yang ada di zaman gereja mula-mula, dia tulis itu dengan tulisan yang besar-besar karena dia tidak bisa membaca tulisan kecil. Mungkin waktu itu belum ada kacamata, ya, sehingga ada kesimpulan dia mengalami penyakit rabun. Itu disebut dengan kelemahan, ya. Dan dari mana kemudian kelompok ini mengatakan kalau kemudian Paulus itu mengidap penyakit rabun? Peristiwa waktu ketika dia berjumpa dengan Tuhan melalui sebuah cahaya dalam perjalanan ke Damsyik, ya, itu membuat secara fisik matanya mengalami masalah. Ya, jadi itu yang pertama. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Paulus itu memiliki penyakit bawaan, namanya epilepsi. Ya. Dan kedua jenis penyakit ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat menyulitkan bagi seorang hamba Tuhan. Ya, kalau misalnya matanya yang memang rabun, bayangkan, ya, bayangkan untuk seorang penulis yang paling dia butuhkan selain tangannya apanya? Matanya. Sehingga tentu itu menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi Paulus.
Atau kalau kemungkinan yang kedua, dia mengidap penyakit namanya ayan atau epilepsi. Saya punya teman ya yang memiliki riwayat penyakit ayan. Kadang-kadang kita kasihan, kenapa? Tidak pernah bisa ditentukan kapan waktunya, dia bisa kejang-kejang. Sampai kemudian kadang-kadang sampai berbusa, dan kalau sudah parah kita mesti ambil sendok untuk tahan lidahnya supaya tidak digigit. Karena lidahnya bahkan bisa berdarah-darah. Kita tidak tahu memang mana yang sebetulnya dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi yang manapun di antara kedua ini menurut saya adalah merupakan sebuah kelemahan. Yang seharusnya kelemahan itu menjadi sebuah keterbatasan yang bisa membuat Paulus berkata untuk kemudian tidak kepada panggilan Tuhan. Tapi ternyata keterbatasan yang Paulus miliki tidak pernah membuat dia menjadi terbatas. Bahkan di saat ketika dia mendapati dia ada di dalam sebuah keterbatasan, di situ dia melihat justru ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang senang pakai orang yang memiliki keterbatasan. Awalnya Paulus tidak mengerti. Dia mencoba untuk menolak itu. Sama mungkin dengan sebagian besar kita. Waktu ketika kita tahu ada sebuah kelemahan diizinkan Tuhan, kita pasti akan bergumul. Kita pasti akan berusaha untuk supaya kemudian menolak kelemahan itu. Karena manusia itu selalu ingin mencoba menjadi sempurna. Tapi kabar baiknya dengarkan, Tuhan tidak pernah cari orang sempurna untuk dia pakai. Tetapi Tuhan justru cari orang yang tidak sempurna. Karena di dalam ketidaksempurnaan itulah kuasa Tuhan dapat dinyatakan, supaya kesempurnaan itu hanya menjadi milik Dia. Amin. Sehingga kemudian ayat Paulus mencatat di dalam ayat yang ke-9. Ayat 8 tadi belum selesai ya, saya selesaikan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dia berpikir, oh ini pekerjaan setan. Ingat ya, dalam setiap proses, masalah, pergumulan termasuk kelemahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, selalu ada kemungkinan disebabkan oleh salah satu di antara 4 ini. Yang pertama, karena melanggar hukum alam, artinya karena dosa. Yang kedua, karena melanggar hukum alam. Kan dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan hukum yang sudah berlaku, yang namanya hukum alam. Salah satu contoh, apapun yang kita lempar ke atas itu pasti turun ke bawah, karena ada hukum alam yang bernama hukum gravitasi. Kalau tidak tahu pulang semua ke kampung. Ya, ada hukum namanya hukum gravitasi. Ya, nah coba kalau kemudian di kampus UBB ini gedung paling tinggi lantai berapa? Lantai 2. Kalau nggak mati juga sih. Ini kalau masjid kalau ada lantai 2 kayaknya nggak mati sekarat paling. Tapi coba kalau ada lantai 7 misalnya, lalu kemudian ya lantai 7, lalu kemudian gini, kita mau mencobai Tuhan, lalu kemudian semua doa puasa 7 hari 7 malam, lalu kemudian ikut ibadah persatin dulu paginya, lalu kemudian minta ditumpang tangan oleh pendeta, didoakan supaya kemudian dipenuhi kuasa Tuhan, lalu kemudian rame-rame loncat dari lantai 7 ke bawah. Kira-kira apa yang terjadi? Mati gitu ya. Kenapa mati? Kan sudah berdoa, kan sudah minta pengurapan, kan sudah puasa. Dengar, ada hukum alam. Ya, ada hukum alam. Jadi bisa terjadi karena melanggar hukum alam. Lalu kemudian yang ketiga, karena kuasa kegelapan. Nah, Paulus berpikir yang ketiga, ya orang bisa mengalami kelemahan karena memang pekerjaan setan. Ya, dan Paulus berpikir yang ketiga. Tapi ternyata ada yang keempat. Dan yang kemudian terjadi dalam kehidupan Paulus adalah yang keempat. Apa itu? Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Ternyata sebuah kelemahan itu
bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana supaya dia menyatakan kemuliaannya. Karena itu ayat yang ke-9 kemudian akhirnya Paulus mendapatkan sebuah pewahyuan dari Allah. Dikatakan demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Di saat dia sedang mencoba untuk menolak kelemahannya, pada saat dia sedang mencoba untuk menjadi sempurna, dia ingin supaya keterbatasannya itu kemudian tidak melekat kepada dirinya. Tiba-tiba Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sampai kemudian akhirnya kita akan mendapatkan Paulus membuat sebuah kesimpulan. Dia berkata, justru di dalam kelemahan pula, dia katakan, kuasa Allah menjadi sempurna. Dan dia bermegah bukan di atas kesempurnaannya, tapi dia bermegah di atas kesempurnaan Tuhan. Tidak ada kemuliaan buat Tuhan kalau semua kita bisa kerjakan dengan kekuatan kita. Tidak ada kemuliaan buat Tuhan kalau semua bisa kita capai dengan kekuatan kita. Sadarkah kenapa Tuhan izinkan di dalam diri kita masing-masing ada kelemahan dan keterbatasan? Karena sesungguhnya di ruang di mana kelemahan dan keterbatasan itu ada, di sanalah Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Karena itu jangan tidak percaya diri. Sekalipun mungkin hari ini engkau tahu bahwa engkau tidak lebih baik mungkin secara lahiriah dari orang lain, tapi engkau justru harus bersyukur kalau itu diizinkan Tuhan. Berarti di sana engkau akan melihat Tuhan bisa buat sesuatu yang luar biasa lewat hidupmu. Yang punya satu talenta itu berkata apa? Dia berkata, kan Tuhan itu tidak menuai di tempat di mana dia tidak menabur. Betul ya? Apa yang terjadi dengan yang punya satu talenta? Dia ternyata punya cara berpikir yang salah. Dia punya sebuah cara pandang yang salah. Dia ternyata tidak mengenal Tuhan dengan benar. Maka saya ingin mengatakan pagi hari ini, salah satu yang harus membuat kita kemudian akhirnya melayani Tuhan, itu adalah karena kita mengenal Tuhan. Pelayanan itu bukan hanya berbicara tentang saya mau atau saya senang, tapi pelayanan harus merupakan buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Lihat, pada saat ketika Maria dan Marta, ya, diceritakan di dalam Lukas pasal yang ke-10. Siapa yang pernah baca dan pernah mendengar kisah itu? Yang tidak pernah? Yang tidak mau katakan saya tanya apapun? Ya. Kita baca kalau gitu. Kalau belum pernah baca, kita baca. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Yang wanita 38, yang pria 39. Selanjutnya bergantian, lalu ayat yang ke-42 bersama-sama, biar saya bisa istirahat sebentar. Oke, ladies first. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di atas kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang buruk. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Oke, katakan amin. Dari teks yang kita baca, kita akan melihat yang melayani siapa? Marta dan Maria.
Marta. Yang dipuji siapa? Maria. Kok bisa? Kenapa ayo? Karena dia meluangkan waktunya, Pak? Dia tahu apa yang disenangi Tuhan. Oh, dia tahu Tuhan senang apa? Senang didengarkan. Senang didengarkan. Apalagi coba? Apa yang membuat kan hari ini kan tujuan kita bicara tentang pelayanan. Saya berpikir mungkin nanti nggak diundang lagi karena tadi saya baca goalnya supaya kemudian nanti semua mau melayani. Ini kayaknya bakalan banyak tidak mau melayani. Ya, tapi nanti kita akan sampai di sana. Lihat ya, yang melayani Marta, bahkan dia bukan cuma sekedar melayani, dia sibuk melayani. Ya, kalau mungkin kita ilustrasikan ya, Tuhan itu kan sedang dalam perjalanan dari Yerusalem, habis mengajar ya, menyembuhkan orang sakit. Pasti Tuhan itu capek, betul ya, karena waktu dia jadi manusia, dia betul-betul hidup sebagai manusia dengan kebutuhan sebagai manusia. Sehingga waktu ketika dia mampir ke Betania, ya tempat di mana Marta, Maria dan Lazarus itu tinggal, ya dia masuk ke rumah itu, ternyata Marta melihat kedatangan Tuhan Yesus yang habis pelayanan, dalam pemikirannya pasti lapar, haus dan sebagainya. Lalu kemudian ke dapur, dia coba persiapkan segala sesuatu, mulai dari makanan Batak, mulai kemudian ada apa lagi itu? Saksa, nggak boleh saksa. Babi panggang, apa lagi? Rica-rica, apa lagi? Atur hadiah pokoknya. Ya, disiapin semua. Bahkan nggak ada bahannya pun dia pergi dulu ke pasar. Tujuannya cuma satu, dia kepingin melayani Tuhan. Tapi sayangnya pelayanan yang dilakukan oleh Marta, hasilnya bukan hanya tidak dipuji, tetapi justru membuat dia menjadi lelah. Maka kemudian dia marah. Orang kalau lelah itu kan gampang apa? Gampang marah. Coba lihat kanan kirinya, model begitu enggak? Ya, manusia itu kan ketika sudah ada di titik puncak emosinya, ya secara emosional, maka itu tadi ya gampang marah. Ya, itu yang terjadi dengan Marta. Dia datang ke Tuhan, dia bilang, Tuhan, masa sih engkau tidak suruh Maria bantu aku? Aku dari tadi sibuk sendiri loh. Kalau Tuhan itu mau jawab, Tuhan bilang begini, siapa emang yang suruh lu sibuk sendiri? Ya kan? Tapi Tuhan kan gak jawab. Tuhan cuman kemudian bilang kepada Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu dengan banyak hal, tetapi satu bagian yang terbaik telah diambil oleh Maria. Nah sekarang kita lihat apa yang Maria lakukan. Maria cuma duduk di bawah kaki Tuhan. Pertanyaannya begini, apakah hanya itu yang Maria lakukan? Tidak. Maria duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan direction, untuk mendengarkan tuntunan, untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Sehingga pada saat ketika dia melayani, dia tidak seperti Marta yang semua dikerjakan, pulang-pulang akhirnya cuma ngomel. Apalagi kalau pelayanannya tidak dihargai, ya pasti dia akan marah, kesel, nanti akhirnya ujung-ujungnya tidak mau pelayanan lagi. Kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatu yang dia pikir baik, tetapi ternyata belum tentu itu yang Tuhan mau. Maria duduk di bawah kaki Tuhan, dia dengar suara Tuhan. Kalau tadi Marta ya sibuk siapin semua jenis makanan, Maria tidak. Dia dengar dulu, Tuhan kepingin makan apa. Oh, ternyata Tuhan cuma kepingin makan Indomie goreng misalnya. Ya. Promosi dia. Ya. Saudara pernah nggak gini, masuk ke rumah makan Padang misalnya, kan nggak semua dipilih kan? Kita cuma pilih apa yang kita mau dan yang kita suka. Tuhan itu juga seperti itu.
Ya, maka seringkali dalam kehidupan kita tidak sedang melayani Tuhan sebetulnya, tapi kita sedang melayani keinginan kita sendiri. Kita sedang melayani ego kita. Kita sedang melayani apa yang kita suka. Kenapa ada orang mau jadi pemusik di gereja saya, selalu kita akan interview, kita tanya kenapa kamu mau melayani. Ya, ada orang memang dia senang bermusik sehingga dia mau melayani. Tapi kita selalu coba cari tahu tanya sampai akhirnya kita temukan apakah itu memang panggilan Tuhan buat dia atau bukan. Ya, karena kalau kita mencoba melakukan sesuatu yang bukan Tuhan mau, pertama kita akan capek. Ingat ya, tadi saya katakan pelayanan itu tidak pernah bisa dilepaskan dari penderitaan. Pelayanan itu tidak pernah dilepaskan dari yang namanya jerih lelah. Dan kalau kita melayani karena keinginan dan kesenangan kita, waktu pelayanan kita tidak dihargai, saya sangat percaya kita pasti akan kepahitan, kecewa, dan marah. Dan membuat akhirnya ada banyak orang menjadi apatis dan tidak pernah mau melayani lagi. Itu sebabnya pelayanan harus dimulai dari mana? Pelayanan bukan dimulai dari persekutuan. Pelayanan bukan dimulai dari gereja. Tapi pelayanan dimulai di tempat yang disebut dengan keintiman. Tempat di mana engkau duduk berdua dengan Tuhan setiap hari. Menemukan apa yang Tuhan mau. Mendengar apa yang Tuhan mau. Sampai kemudian akhirnya kita bisa mendapati dengan sangat clear. Ini yang Tuhan mau. Waktu ketika Paulus mendapatkan panggilan Tuhan. Paulus itu adalah satu-satunya rasul yang tidak pernah ditabiskan oleh manusia. Yang kedua, Paulus itu juga adalah satu-satunya rasul yang tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik. 12 rasul yang lain yang adalah merupakan murid-murid Tuhan yang pertama, itu semua punya pengalaman physically dengan Tuhan. Paulus tidak. Tapi dalam kitab Galatia, dia mengatakan dengan sangat jelas, kenapa dia menjadi rasul? Karena dia dipilih oleh Allah. Tuhan yang memanggil dia. Itu yang membuat kenapa Paulus di dalam begitu banyak tantangan yang harus dia hadapi selama ketika dia melayani, dia tetap teguh, dia tetap kuat, dia tidak pernah menyerah. Ya, kalau kita baca, dia rangkum peristiwa-peristiwa yang disebut dengan penderitaan. Ya, bagaimana dia mengalami kapal karam, bagaimana dia harus berhadapan dengan binatang buas, bagaimana dia harus masuk dalam penjara. Semua itu tidak pernah membuat dia mundur dari pelayanan, karena pelayanan yang dia terima itu bukan hasil daripada keinginannya, tapi pelayanan yang dia kerjakan itu adalah merupakan apa yang dia terima dari Tuhan langsung. Karena itu ingat, sekali lagi, pelayanan harus dimulai bukan di dalam persekutuan ini. Pelayanan bukan dimulai dari gereja tempat di mana kalian hari ini bertumbuh, tapi pelayanan harus dimulai dari tempat yang bernama keintiman. Kadang sama-sama dengan saya, keintiman. Ya. Maria, dia lakukan bagian yang terbaik. Ya. Dia duduk, dia cuma dengar. Ya. Sementara Marta sibuk, ya. Dia cuma dengar. Sampai kemudian saya percaya dengan kesimpulan ini, orang yang intim sama Tuhan itu bukan berarti dia tidak melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang intim sama Tuhan pasti melayani pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu intim sama Tuhan. Saya ketemu banyak orang. Ya, saya punya teman, saya kenal dia tiap minggu. Ya, dia tidak mau tertanam di gereja saya. Karena di gereja saya syarat pertama untuk bisa melayani harus tertanam di kelompok sel, harus mengikuti beberapa kelas-kelas dasar yang memang kami tentukan. Dan karena dia tidak mau dan dia merasa bahwa dia bisa pelayanan, ya sudah, dia kemana-mana. Tapi sebagai teman kami berteman. Dan saya bisa lihat, saya bilang, ya, apa yang kamu hasilkan? Karena itu mari kita harus mulai belajar untuk membangun dasar yang pertama,
sebelum kemudian kita meresponi panggilan Tuhan, yaitu bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Bangun keintiman pribadimu dengan Tuhan. Latih itu, ya, supaya lewat itu kemudian kita bisa melihat, mendengar, dan tahu apa yang Tuhan mau. Ya, sehingga kita tidak harus menghabiskan banyak waktu, banyak energi mengerjakan sesuatu yang ternyata ujung-ujung Tuhan berkata, bukan itu yang aku mau. Ya, bukan itu yang aku mau. Ternyata yang Tuhan mau hanya sesuatu yang sederhana dari kita. Dan itu yang pertama saya rasa penting untuk setiap kita kerjakan. Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Ya, kita lihat coba ya, saya ingin cari ayatnya. Ini ayat-ayat yang tidak saya siapkan semua ya, karena saya rasa ini yang Tuhan taruh di hati saya mau belajar untuk membagikannya buat kalian semua ya. Nanti ayat yang diberikan saya akan baca di penutup ya. Kalau saya tidak baca, tolong ingatkan saya supaya saya pulang selamat. Markus pasal yang pertama ayat ke-35. Lihat judul perikopnya dulu, karena gini ya, kalau kalian baca Alkitab, kalian harus mengerti konteksnya. Karena banyak orang hari-hari khotbah itu cuma comot-comot ayat, tapi ternyata tidak sesuai konteksnya. Ya, nanti sebelum saya masuk ke sini, mungkin supaya kalian bisa punya satu wawasan. Salah satu yang saya temukan seringkali dicomot ayatnya, tetapi tidak di dalam konteksnya, itu adalah 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 itu apa judulnya? Ada yang tahu? Nah, yang ini kasih tanda, buka itu dulu. Nah, kasih. Kasih itu sabar, murah hati, apalagi? Lemah lembut, tidak cemburu. tidak cemburu. Ada yang cemburuan di sini? Ada lah Pak. Ada. Ya, coba kita kalau baca murah hati, kasih itu apa? Sabar, murah hati, lemah lembut itu menggambarkan tentang apa? Menggambarkan tentang apa? Karakter. Tetapi karakter di dalam areal manakah sebetulnya kasih di dalam 1 Korintus 13 itu digambarkan? Nah, banyak orang mengambil teks di dalam ayat itu lalu mencoba menerapkannya di dalam konteks hubungan. Makanya sering kita dengar ya, tema khotbahnya misalnya tentang keluarga. Ayatnya kasih 1 Korintus 13. Itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena kasih dalam 1 Korintus 13 itu korelasi secara konteks. Itu berbicara tentang pelayanan. 1 Korintus 12 ini bicara apa coba? Kita belajar nggak apa-apa ya. Nanti saya masuk lagi ke tema kita. Kita sampai jam berapa ya? Saya berapa jam? Hah? Bebas? Oh enggak, saya nggak mau bebas, saya mau pulang. Satu Korintus 12 yang judul perikopnya ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu. Paulus sedang berbicara tentang teori. Dia sedang jelaskan ya, karena di Korintus itu terjadi kekacauan dalam hal karunia. Ingat ya, Korintus itu jemaat yang paling banyak karunia rohnya, tapi justru di sana kekacauan terbesar terjadi. Maka Paulus kemudian jelaskan. Dia jelaskan rupa-rupa karunia tapi satu roh. Dia jabarkan di situ. Lalu kemudian 1 Korintus 14, apa judul perikopnya? Sekali lagi tentang karunia-karunia roh. Di 1 Korintus 12 dia mengajarkan tentang teorinya. Di 1 Korintus 14 di situ dia berbicara tentang bagaimana mempergunakan karunia-Nya. Di tengah-tengahnya ada 13. Judulnya apa? Kasih. Artinya itu jembatan yang diletakkan oleh Paulus bagi seorang
yang sudah memiliki pengetahuan tentang pelayanan untuk kemudian masuk ke dalam pelayanan harus melewati jembatan yang bernama kasih. Sehingga kasih dalam 1 Korintus 13 itu tidak tepat kalau kemudian dipakai dalam konteks hubungan suami istri, keluarga. Ya, ini contoh saja ya, dan saya temukan ada banyak di dalam Alkitab, di dalam khotbah-khotbah yang sebetulnya tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, kalau ada orang mengatakan begini, makanya kamu mesti punya kasih itu sabar. Sabar itu kan berarti kalau ada orang salah udah biarin aja kan sabar ya. Padahal di dalam Alkitab dikatakan kalau ada orang salah tegur dia 4 mata, bukan dibiarkan. Nah, 1 Korintus 13 itu adalah jembatan. Karena di sebelah 1 Korintus 13 yang ada jembatan di bernama kasih, ada jembatan lain yang juga bisa dipakai oleh seseorang untuk melayani. Jembatan itu bernama jembatan ambisi. Ya, maka dalam pelayanan itu selalu ada 2 kemungkinan ini. Seseorang masuk dalam pelayanan karena jembatan kasih atau jembatan ambisi. Kalau dia lewat jembatan kasih yang pertama, dia akan punya yang namanya kesabaran. Apa arti kesabaran dalam 1 Korintus 13? Sabar itu artinya adalah kita semua harus percaya bahwa Tuhan punya waktu. Dan kita harus menunggu waktunya Tuhan sebelum kemudian kita masuk ke dalam pelayanan kita. Yang kedua, kasih itu murah hati. Kalau kita tahu memang kita belum di waktunya Tuhan, sekalipun kita tahu banyak, kita harus tetap punya kemurahan hati. Untuk apa? Menyerahkan, mempercayakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk membantu, menolong orang-orang yang sudah terlebih dahulu bergerak di waktunya Tuhan. Dan ada banyak lagi, ya, itu di dalam konteks ini. Supaya kita ngerti bahwa di dalam setiap ayat yang kita baca ada konteks. Selain ada konteks, ada histori, ada sejarah. Kita nggak bisa comot ayat perjanjian lama hanya untuk meneguhkan sebuah keyakinan yang kita miliki hari ini. Padahal secara histori ayat itu punya latar belakang. Ya, jadi ini sedikit bicara teologisnya ya, supaya kita punya pemahaman dasar. Nah, kembali ke Markus 1. Ke Markus 1. Sudah ngerti soal konteks ya? Sudah ngerti ya? Oke, sekarang kita baca Markus 1. Satu orang baca Markus 1 ayat 35. Silakan yang mau masuk surga. Markus 1 ayat 35. Begini firman Tuhan, Markus 1 ayat 35. Amin. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha. Markus 1 ayat 35. Markus, ini Markus. Markus 1 ayat 35. Jadi kalau kita lama pulangin jangan salahkan saya ya. Ini firman Tuhan, Oke. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Oke. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kira-kira Tuhan berdoa apa? Dia berdoa untuk masalahnya, berdoa untuk pergumulannya, atau berdoa untuk apa? Lihat konteksnya. Judul perikopnya, Yesus mengajar di kota-kota lain. Mengajar itu berbicara tentang pribadinya atau pelayanannya. Berarti ketika sebelum dia pergi melayani, Alkitab berkata dia masuk ke dalam sebuah tempat yang sunyi. Di sana dia buat apa dia berdoa? Supaya dia dapat tuntunan. Siapa yang harus dia sembuhkan? Siapa yang harus didoakan? Kota mana yang kemudian harus dia kunjungi? Jalan kaki atau naik perahu? Itu semua dia tanya sama Bapak. Dia nggak asal bangun tidur, gosok gigi aja belum, langsung jalan nggak tahu kemana ya, nabrak sana nabrak sini, pulang-pulang nanti ya capek sendiri. Nanti ditanya, capek kenapa? Jawabannya, capek pelayanan, tahu?
Ya, pelayanannya rohani, capeknya nggak rohani. Ya kan, saya banyak ketemu di dalam keluarga ya, suami istri, terutama yang mungkin misalnya suaminya istrinya belum seiman ya, belum sepadan. Maka dalam pernikahan Kristen kita selalu ajarkan yang mau menikah harus punya 4 S: seiman, seimbang, apalagi nanti kalau mau tahu, ya, nggak cukup seiman, harus seimbang, ya, nggak cukup seimbang, harus sepadan, ya. Jadi ada dasar-dasarnya. Nah, kita kembali, ya. Jadi waktu ketika Tuhan Yesus ingin pergi mengajar ke kota lain, dia pagi-pagi benar. Kita pagi-pagi benar ngapain? Melanjutkan mimpi bertemu dia. Iya kan? Saya sebelum ke sini tadi jam 4.30 di gereja kami sudah doa pagi. Ya, jam 4.30. Sekalipun tidak ada doa pagi di gereja, setiap pagi saya sudah bangun untuk apa? Bersatu dulu. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melayani menurut kehendak dan keinginan kita. Salah satu jebakan yang paling berbahaya yang membuat akhirnya kita menjadi orang-orang yang agamawi. Orang agamawi itu gini, orang-orang yang mengerjakan segala sesuatu hanya menurut aturan agama, tapi bukan menurut kehendak Tuhan. Karena kita tidak lagi membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Jadi buat kalian semua, adik-adik, teman-teman semua, baik yang belum melayani maupun yang sudah melayani, garis startnya mesti tetap sama. Kalau kita belum melayani hari ini, saya ingin dorong kalian, Tuhan panggil kita untuk terlibat dalam pekerjaannya. Karena itulah kita diberikan kelebihan, kita diberikan talenta, kita diberikan karunia. Jangan sia-siakan. Karena setiap talenta yang dipercayakan Tuhan harus kita pertanggungjawabkan suatu hari nanti. Mulainya dari mana? Mulainya bukan dari melayani, tapi mulainya dari keintiman. Mulai belajar setiap hari datang ke Tuhan, ya ambil waktu. Nggak mesti mungkin begini ya, doa itu mesti langsung misalnya 6 jam. Dulu waktu saya masih sebagai penjaga menara doa dulu, saya ini pendoa. Kami jadwal jaga menara itu per 6 jam. Saya bukan full timer dulu, tapi saya hanya volunteer yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Saya menyerahkan waktu saya, ya. Jadi kami itu ganti shift di menara doa itu 6 jam. Jam 6 pagi sampai jam 12 siang, jam 12 siang sampai jam 6 sore, jam 6 sore sampai jam 12 malam, jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Ngapain 6 jam? Di dalam ruangan doa, memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman. Nanti kalau kita nggak betah, ya ada siapa yang menyembah Tuhan misalnya 5 menit aja lah gatel. Ya, ada orang yang doa, saya suka perhatikan kalau di gereja ya, kalau lagi nyembah Tuhan baru ya, kalau lagu itu baru aku per. Udah kuper gitu ya, udah gak betah. Saya bilang kasihan nanti, ya kenapa kasihan? Waktu dia masuk surga dia gak betah, nanti pindah-pindah. Masalahnya nggak ada tempat lain selain surga, cuma ada neraka. Mau nggak dia pindah di neraka? Iya kan? Jadi arti gini, kita harus mulai belajar untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Dimulai dari cara-cara yang sederhana. Saya kalau bangun tidur ya, dari dulu sebelum menikah sampai sudah menikah pun sama. Saya kalau bangun tidur, saya biasa kalau nggak berlutut di kasur, saya duduk, saya cuma bilang begini, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Dan saya nggak ambil gitar langsung serang. Dulu saya tinggal di kos kan, kalau di kos serang, besok saya diusir nanti gitu kan. Ya. Ya, karena dulu saya punya teman yang pendoa. Masalahnya, dia punya kelemahan, dia agak tuli. Jadi kalau ikut saya rombongan retreat gitu ya, dia kan orangnya bangun pagi, jam 4 dia udah bangun. Dan dia sudah mulai doa sendiri. Masalahnya, dia nyanyi
sekeras apapun tetap tidak kedengaran. Sehingga karena kedengarannya kecil, dia suaranya kencang. Jadi kalau dia sudah bangun, itu satu kampung bangun semua. Ya, karena saking kerasnya suara dia, sementara dia sendiri tidak dengar. Nah saya enggak, saya bangun, saya cuma kadang-kadang duduk, saya mengucap syukur. Bahkan kadang-kadang enggak harus dengan suara yang keras gitu ya. Saya berkali-kali bisa juga begini, kalau saya bangun saya cuma bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kau baik, kau baik, kau baik. Saya bisa nangis gitu. Air mata itu tiba-tiba bisa ngalir. Kenapa? Karena hubungan itu berbicara tentang sebuah kedalaman. Hubungan bukan bicara tentang sebuah aturan. Ingat, kenapa Yesus mati di kayu salib? Supaya pembatas yang membuat kita, orang berdosa, tidak bisa menghampiri Allah, itu dihancurkan. Sehingga hari ini, di dalam iman, kita punya sebuah kebebasan untuk menghampiri Dia setiap saat. Cuma masalahnya kita nggak pakai hak istimewa itu. Saya kadang-kadang cuma ngomong, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Bahkan nggak ada lagu yang saya nyanyikan, saya cuma bermazmur. Tapi saya bisa merasakan tiba-tiba pribadi Tuhan itu begitu kuat. Air mata saya bisa mengalir. Nah, pada saat kemudian saya mulai mengalami pribadi itu, saya mulai kemudian bisa mendengar, oh, Tuhan mau ini, Tuhan mau ini, Tuhan mau ini. Itu yang dilakukan oleh Maria, ini yang dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Ketika pada waktu Dia hadir sebagai manusia. Karena itu saya ingin mendorong ya, setiap kita ya, baik yang belum melayani maupun yang sudah melayani, jangan tinggalkan ruang keintiman ini. Selalu kembali ke sana. Selalu kembali ke sana. Dan kalimat pagi-pagi benar di Markus pasal pertama ayat 35 ini bukan hanya berbicara tentang sebuah waktu, tapi ini berbicara tentang kebiasaan. Tuhan bukan hanya kali ini saja Dia melakukan apa yang tercatat di dalam Markus 1, tapi ini adalah merupakan sebuah kebiasaan yang dikerjakan oleh Tuhan setiap hari dalam kehidupannya sebagai manusia. Dan itu yang membuat di saat ketika Dia harus berhadapan dengan salib, di Taman Getsemani Alkitab berkata, Dia berdoa. Ya, Dia berdoa. Dan disitulah Dia bisa mengalahkan keakuannya. Kita ini kalau mau jujur ya, mau jujur, kita tuh semua punya keinginan. Di dalam melayani pun kita semua pasti punya maunya. Kenapa di dalam pelayanan sering terjadi kemudian percecokan, pertengkaran, perselisihan, perpecahan? Karena ada kemauan-kemauan yang tersembunyi di dalam diri masing-masing orang. Dan itu akan selalu menjadi sumber masalah kalau kemudian kita tidak menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya rindu melihat, bukan hanya di tempat ini, kalian kan hanya beberapa tahun ya di tempat ini, setelah itu melanjutkan hidup kalian masing-masing di luar sana. Tetapi ini tidak boleh hilang. Sampai kapanpun keintiman itu harus menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ada pertanyaan? Oh, nggak ada sesi bertanya ya? Ya. Saya ingin tutup dengan beberapa ayat ini ya. Kita lihat sekarang ayat tema kita saja ya, Roma pasal 12 ayat 11. Satu orang baca Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajaan mengendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layan Tuhan.
Oke, ayat ini punya sebetulnya pengertian yang spesifik. Jadi kita kalau baca ayat ini kita tidak bisa menyimpulkan apapun kalau kita tidak menemukan maksud per maksud ya. Kalau kita bedah, konteksnya kan ayat ini kan berbicara tentang, kalau kita lihat ya, Roma pasal 12 itu pembaharuan pikiran, lalu kemudian di sana Paulus mengajarkan tentang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu punya korelasi sampai kemudian akhirnya Roma pasal 12 ayat 11 dia mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan itu berbicara tentang sebuah kebiasaan yang harus dilatih dengan disiplin. Doa itu bukan sesuatu yang bisa terjadi begitu saja menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi terutama perkara-perkara rohaninya, perkara rohani itu jauh lebih sulit untuk bisa menjadi sebuah kehidupan di dalam kita karena kita ini manusia daging. Ya, itu sebabnya Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan di sini berbicara tentang sebuah usaha untuk melatih diri, ya, supaya kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Dalam hal apa? Tentu saja di dalam perkara-perkara rohani. Karena konteksnya Paulus berbicara mengenai persembahan yang benar. Ya, jadi tidak ada orang yang langsung suka berdoa tuh nggak ada. Orang suka bernyanyi banyak, tapi menyembah belum tentu. Makanya banyak orang bisa nyanyi, tapi tidak bisa nyembah. Bedanya gimana? Kalau nyanyi itu kan ada panduannya, ada lagunya. Tapi nyembah itu bicara tentang sesuatu yang di dalam kita. From your spirit, dari roh kita. Nah, kalau saya disuruh dikasih gitar, saya bisa berjam-jam, saya bisa bermazmur, saya nggak pernah kehabisan lagu. Bahkan saya banyak tulis lagu dari penyembahan saya. Karena ada sebuah perbedaan dan itu tidak bisa terjadi otodidak, harus kita latih. Ada orang misalnya saya cerita, saya langsung bisa doa 6 jam. Teman saya ikut saya doa 6 jam, mabuk dia. Ya. Mulai dari duduk bersila, kaki maju 1, kaki maju 2, nungging ke belakang, nungging ke depan, sampai tengkurap akhirnya tidur. Nggak gampang. Apalagi waktu kalau dapat sesi jam 12 sampai jam 6 pagi. Waduh. Ya. Tapi kenapa bisa? Karena kita latih. Ya, maka dikatakan hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Disiplin rohani itu tidak boleh didiskon sekalipun kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hal ini kan banyak ya. Orang mengatasnamakan kasih karunia Tuhan, mendiskon disiplin rohaninya. Itu kesalahan besar. Justru sebaliknya, kalau kita mengerti bahwa kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, ada kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita semakin lebih sungguh lagi sama Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita tidak perlu buat apa-apa untuk mendapat perkenanan dari Tuhan. Tuhan sudah memberi perkenanan itu kepada kita. Seharusnya kita semakin lebih lagi mengasihi Dia. Bukan sebaliknya. Lalu kemudian, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan dibalik. Makanya saya ingin supaya kita memiliki motivasi yang benar. Jangan pernah berharap roh kita bisa menyala-nyala dari melayani. Yang ada justru orang bisa menjadi makin lemah kalau dia tidak melayani dengan roh yang menyala-nyala. Yang harus dilakukan dikatakan oleh ayat ini adalah melayani dulu atau roh menyala-nyala dulu? Mana dulu coba? Roh menyala-nyala dulu. Nah, kata roh menyala-nyala ini kan sebuah makna alegoris, penggambaran. Ya. Roh menyala-nyala itu gimana? Gimana cara menggambarkan roh menyala-nyala? Bisa nggak kita menggambarkan roh yang menyala-nyala itu seperti apa? Ya. Nah, pengertiannya sebetulnya sederhana.
Roh yang menyala-nyala itu berbicara tentang ada sebuah kehidupan di dalam manusia roh kita. Dari mana kehidupan itu terbangun? Tadi dari keintiman yang kita bangun dengan Tuhan. Ingat ya, manusia itu punya 3 unsur: roh, jiwa, dan dompet. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, saya nggak tahu kalau di gereja kalian diajarkan atau tidak. Kalau di tempat saya mengajarkan tentang manusia rohani, spiritual man. Ya, bagaimana manusia itu harus menyadari dirinya bahwa dia adalah manusia memiliki unsur. Ya, bahkan proses kejatuhan manusia itu merusak tatanan manusia, membuat akhirnya manusia itu tidak lagi hidup menurut seperti yang Allah kehendaki. Itu kalau di tempat kami ya, saya mengajarkan itu. Tapi ini yang begini, roh, jiwa, dan tubuh itu adalah unsur yang ada dalam diri manusia. Manusia itu hanya bisa berhubungan dengan Allah melalui apanya? Kenapa roh? Karena Allah itu roh. Allah itu punya wujud tidak? Tidak, tapi bisa mewujudkan dirinya tidak? Bisa. Kenapa bisa? Karena dia maha kuasa. Tapi dia tidak berwujud. Lalu, pernah baca di Alkitab, Musa pernah melihat Allah muka dengan muka. Pernah baca itu? Musa pernah melihat punggung Allah. Pernah baca itu? Pernah, di Gunung Sinai. Kalau begitu berarti apakah Allah itu punya muka? Atau punya wajah? Punya enggak? Seperti apa wajah Allah? Apakah Allah itu punya punggung? Ya. Waktu ketika Alkitab berkata setelah Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah dia punya wujud sehingga dia ditulis dengan kata duduk? Ini pemahaman yang sederhana tapi penting ya. Nah, disinilah letak pentingnya kita memahami minimal ya bahasa-bahasa teologisnya. Alkitab ini ditulis oleh siapa? Alkitab ditulis oleh siapa? Oleh manusia, ya, oleh tokoh-tokoh yang dipercayakan dan dipilih oleh Allah. Tapi yang mengilhamkan penulisan itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus memberi ilham kepada manusia untuk menuliskan Alkitab. Manusia itu sendiri punya kerangka berpikir. Maka Alkitab kita ini ya ditulis dengan satu gaya bahasa. Namanya gaya bahasa antropomorfisme. Antropos itu ilmu tentang apa? Manusia. Ya, antropos itu manusia. Fisme itu faham. Jadi Alkitab kita ini seringkali menggunakan istilah-istilah yang di dalamnya itu adalah merupakan gaya bahasa manusia. Ya, saya sebut dengan antropomorfisme. Termasuk ini roh menyala-nyala. Ya, gimana menggambarkannya roh menyala-nyala? Gak bisa secara literal, tapi kita bisa memahami. Paulus sedang ingin berbicara tentang sebuah hubungan. Karena itu dikatakan biarlah roh menyala-nyala, artinya bangun sebuah keintiman terlebih dahulu dengan Tuhan, baru melayani Tuhan. Saya berdoa suatu hari nanti semua dipakai Tuhan, melayani Tuhan, melakukan dengan tepat apa yang Tuhan mau, hidup di dalam keintiman itu selama-lamanya, dan sampai kalian semua dapat mendengar dan tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kalian semua. Tuhan memberkati. Semua siap untuk melayani Tuhan? Amin. Amin. Semua mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Amin. Amin. Saya ingin tutup di dalam doa. Saya ingin ajak kita menyembah satu lagu. Saya boleh pinjam gitarnya? Boleh ya? Sampai nggak di sini ya? Saya nggak usah pakai mic ya. Jangan ditertawakan ya. Saya baru belajar main gitar. Nggak usah. Oh nggak bisa mas. Jadi bawa pulang lebih gampang. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya mau kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita nyanyikan satu lagu, satu pujian yang lama. Mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang tidak.
Tapi saya ingin kita menyanyikan pujian ini sebelum saya berdoa. Dan saya mau setiap kita pulang dari persatuan hari ini mendapatkan sesuatu, dan kita rindu untuk dapat terus intim dengan Tuhan sebelum kita melayani Dia lebih lagi. Amin. Mari kita satukan hati kita, semua boleh pejamkan matanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku berhenti di hadirat-Mu. Kita sama-sama sekalian. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku berhenti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita ambil saat teduh kita sebentar siang hari ini. Saya naikkan pujian ini sendiri. Saya mau masing-masing kalian bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, dengan sesuatu, masuk dalam keintiman yang lebih lagi dengan Dia. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam ku cinta Kau, Yesus, mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala
mengasihimu. Sama-sama dengan suara setengah katakan lebih dalam lagi. Biar kau melihat setiap hati anak-anakmu yang mereka yang rindu Bapa yang Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. lebih lembut lagi kanan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, Yesus. lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Berapa banyak saudara kau mau hidupmu dipakai oleh Tuhan? Angkat tanganmu kepada Dia. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, ini hidupku yang telah Kau beri. Aku percaya Engkau telah memberi yang terbaik, sehingga hari ini aku bersyukur untuk seluruh keberadaan. Terima kasih untuk setiap talenta, karunia yang sudah Engkau percayakan dalam hidupku. Aku mau biarlah kiranya semua itu dapat aku pakai untuk melayani akan kehendak-Mu. Urapi aku, penuhi aku dengan kekuatan yang baru, dengan kuasa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan, saya serahkan kembali ke